Sekilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa, saya akan menyampaikan sekilas perjalanan sejarah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Ketika Pangeran Walangsungsang, Nyai Mas Rara Santang, dan Nyi Endang Gelis menjadi murid Syekh Batul Kafi, beliau ditugaskan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Karena saat itu Nyai Endang Gelis, istri Pangeran Walangsungsang, sedang hamil, maka beliau tidak ikut ke Tanah Suci. Pada saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, sepulang dari pelaksanaan itu, Nyai Mas Rara Santang ketemu jodohnya dan menikah dengan Syekh Syarif Abdullah atau dikenal juga Sultan Hud dari Mesir. Dari pernikahan beliau dikaruniai dua orang anak. Yang pertama Syarif Hidayatullah dan adiknya bernama Syekh Nurullah. Adapun gelar haji dari Nyai Mas Rara Santang yaitu Syarifah Mudaim. Sedangkan Pangeran Walangsungsang gelar hajinya adalah Haji Abdullah Iman. Nah, ketika Nyai Mas Rara Santang atau Mas Syarifah Mudaim mendapat jodohnya di sana, tidak kembali lagi ke Jawa, sehingga Mbah Pu Cirebon atau Pangeran Walangsungsang atau Haji Abdul Iman kembali ke Jawa sendirian. Pemirsa, kami sudah berada di Paseran Sunan Gunung Jati, persisnya itu di Gunung Sembung. Ini banyak yang keliru. Sesungguhnya tempat paseran pemakaman Sunan Gunung Jati itu adanya di Gunung Sembung, bukan di Gunung Jati. Kalau Gunung Jati sebelah sisi kanan kami yaitu Syekh Batul Kafi atau Syekh Nurjati. Mangga persisnya gimana Pak? Ya, para pemirsa, kita sekarang berada di kawasan Gunung Sembung, Astana Gunung Jati. Gunung Jati yaitu kita akan melakukan Napaktilas Jejak Leluhur. Utamanya kita akan mengunjungi pertama makam Sunan Jati, yang kedua makam Ibu Syarifah Mudaim, yang ketiga makam Fatahila, dan makam Pangeran Cakrabuana, serta makam Putri Ongtinio yang ada di Giri Nur Ciptarengga di tingkat 9. Barangkali itu yang akan kunjungi. Baiklah permisi. Dengan waktu yang telah ditentukan pada masa dewasa, Syekh Syarif Hidayatullah yang notabene adalah untuk menjabat sebagai raja penerus daripada Syarif Abdullah sepeninggal beliau tidak berkenan dan takhta itu diserahkan kepada adiknya yang bernama Syekh Nurullah. Sedangkan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah lebih cenderung kembali ke Jawa untuk syiar Islam dan ketemu dengan uaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana. Nah, ketika Pangeran Cakrabuana nata sebagai Raja Cirebon pada tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah,
pada tahun 1479 Hijriah, Pangeran Cakrabuana selaku uaknya menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, dengan gelar Sunan Gunung Jati karena beliau sebagai pimpinan dari Dewan Wali Sanga menggantikan Sunan Ampel, dan dia syiar Islam, beliau syiar Islam di Gunung Jati, maka beliau dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Setelah menjabat sebagai pimpinan Raja Cirebon secara ulama dan umaroh, beliau pada tanggal 12 Safar 880 Hijriah bertepatan dengan 2 April 1482, beliau memproklamirkan diri Cirebon lepas tali pancen dari pengaruh Keraton Pajajaran, yaitu melepas upeti atau menghentikan upeti berupa terasi dan udang. Pemirsa, untuk membuktikan bahwa Cirebon itu sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa setelah Demak, ada 2 hal yang sangat sakral tentunya menjadi sebuah pengakuan secara legalitas. Di samping sebelah kiri kita ini ada yang namanya apa, Pak Jitoto? Mande Jajar. Mande Jajar itu apa namanya? Merupakan hadiah dari Prabu Siliwangi sebagai bentuk pengakuan kedaulatan atas dilantiknya Sunan Gunung Jati menjadi Raja Cirebon Islam Merdeka. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya di sini adalah untuk duduk para raja-raja. Untuk musyawarah, Iya, musyawarah, untuk koordinasi. betul, semuanya. Konon katanya sebelumnya Mande Jajar yang dari Prabu Siliwangi ini pernah dihadiahi juga dari kerajaan Majapahit, Betul, yang dari agama Hindu. Betul, Ada di luar. Ada yang namanya Mande Majapahit. Itu merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya VI. Karena memang Sunan Gunung Jati dinobatkan sebagai Raja Cirebon itu tahun 1479. Sedangkan 478 adalah runtuhnya Kerajaan Brawijaya V. Berarti Raden Brawijaya VI Giribandrana mengiyakan ini berkaitan dengan pertama pengakuan Sunan Gunung Jati sebagai Raja Cirebon. Yang kedua, telah terjadi perkawinan antara Nyai Ratu Tepasan dengan Sunan Gunung Jati, yaitu dari Majapahit. Demikian. Oh, itu latar belakangnya. Ya, betul. Dengan adanya hadiah tersebut. Ya. Demikian pemirsa, sudah kita bisa melihat fakta sejarah ini tidak bisa dipungkiri dan bukti nyata bahwa keberagaman kita sebenarnya untuk menjunjung tinggi kebaikan dari agama apapun sudah terbukti, saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Bisa kita dengar secara seksama berdasarkan Al-Quran, asma Allah, selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keunikannya adalah ini adalah menggunakan lawang gede atau pintu pasujudan, yaitu pintu yang keempat dari 9 pintu yang ada sampai ke puncak Sunan Gunung Jati, yaitu Giri Nur Ciptarengga. Ini pintu yang keempat, pintu pasujudan. Di dalam komplek Gunung Sembung ini disemayamkan beberapa tokoh besar, termasuk Paletehan atau Fadilahan, kemudian Baku Cirebon, Putri Ongtin, dan beberapa para sultan keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah. Ya, saya kira itu mungkin ini fenomena yang sangat menarik, dan bagi kita umat Islam saya kira itu menunjukkan bahwa syiar Hidayatullah begitu besar dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati kemudian juga menikah dengan Nyai Mas Tepasari, putri dari Majapahit. Beliau melahirkan 2 orang anak. Yang pertama yaitu Ratu Wulung Ayu, yang kedua Pangeran Paserean. Nah, nanti beliau inilah Pangeran Paserean akan melanjutkan tahta daripada pemerintahan Keraton Pakungwati. Pada tahun 1485 Masehi, ketika Putri Ongtinio atau Nyai Mas Rasumanding nama Islamnya wafat, beliau dikuburkan di Giri Amparan Jati, dan sejak itulah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah berpesan, ketika
beliau meninggal, mohon ditempatkan atau dikuburkan berdampingan dengan Putri Ong Tinio. Dan sejak itulah Giri Ambaran Jati menjadi wilayah komplek pemakaman raja-raja beserta keturunan-keturunannya, termasuk Pangeran Pasarean juga pada saat wafat dikuburkan di Gunung Sembung. Nah ini pemirsa, kita sudah memasuki komplek pemakaman para pembantu Ki Gede yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Semuanya itu sebagian besar dikuburkannya di komplek pemakaman Gunung Sembung. Bisa kita lihat salah satunya ya, yaitu di sini ada Nyai Gede Jambe. Buyut Nyai Gede Jambe Dari Kertasmaya. dari Kertasmaya ini. Ki Gede Balongan. Indramayu ya. Ya, wilayah Indramayu, Ki Gede Balongan. Juga Indramayu. Ya, tuh coba lihat. Nah, ini Ki Gede Kaplongan. Ki Gede Kaplongan. Kaplongan masih wilayah Indramayu. Indramayu. Ini Kaplingan Indramayu. Ini Kaplingan. Dabuan. Gede Beringin juga ini. Dabuan. Ini Dawan nih. Jadi Ini kalau Dawan ada kan? pertanyaan di berbagai wilayah Kabupaten Cirebonnya sendiri, kok kenapa pertanyaan sederhananya ada pemakaman juga? Itu ada yang pemakaman asli, ada juga patilasan. Jadi aslinya di sini, patilasannya adanya di sana. Tapi ada juga yang dikuburkannya seperti Pangeran Panjunan dan Kejaksannya, Iya. ada di Langon. Pelangon. Nah itu asli di dekat Bukit. Ujung Semi, Nikmati Semi. Nah ini ujung Semi nih, wilayah Kaliwedi. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.